Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah Ibu Diah Mukminah El Hasim dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang kafalah, barang temuan, dan pemberian atau hibah. Di mana anggota kelompok kami terdiri atas Nopiana Setianingrum, saya sendiri Randy Dinata, dan Silvi Hana. Di mana materi pertama akan disampaikan oleh Nopiana Setianingrum, materi yang kedua akan dibacakan oleh Silvi Hana, dan materi yang ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopiana Setianingrum akan membacakan materi pertama yang berjudul kafalah. Pengertian kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang tangan tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut kafil adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Hukum kafalah dan dasar hukumnya. Hukum kafalah adalah diperbolehkan menurut Al-Quran, hadis, dan ijma'. Rukun dan syarat kafalah. Siqat kafalah bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Selanjutnya, maf'ul bihi. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Selanjutnya, kafil ulama fiqh mensyaratkan seorang kafil harusnya orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selanjutnya, maf'ul anhu. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung maf'ul anhu adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selanjutnya, maf'ul lahu. Ulama mensyaratkan maf'ul lahu harus dikenali oleh kafil guna meyakinkan pertanggungan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Yang terakhir, lafadz. Disyaratkan keadaan lafadz itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara. Macam-macam akad kafalah. Yang pertama, kafalah jiwa. Kafalah jiwa atau juga dikenal dengan kafalah wajah adalah komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. Kafalah harta. Yang kedua, kafalah harta. Kafalah atau penanggungan terhadap harta adalah kafalah yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan dengan harta, yaitu kafalah hutang, kafalah terhadap barang atau kafalah penyerahan, kafalah terhadap sesuatu yang terkait dan muncul kemudian. Jenis-jenis kafalah. Yang pertama, kafalah bi'an nafs. Kedua, kafalah bi'an mal. Ketiga, kafalah bit taslim. Keempat, kafalah al-muzazah. Kelima, kafalah al-mu'alah. Pelaksanaan kafalah. Al-kafalah dapat dilaksanakan dengan 3 bentuk. Pertama, munzaz
atau tanjis, ialah tanggungan yang ditunaikan seketika. Yang kedua, mu'allaq atau taklik adalah menjamin sesuatu yang dikaitkan pada sesuatu. Yang ketiga, mu'akkad atau taukid adalah tanggungan yang harus dibayarkan dengan dikaitkan pada suatu waktu. Materi selanjutnya yaitu tentang barang temuan. Pengertian barang temuan. Barang temuan dalam bahasa Arab disebut dengan al-luqatah. Menurut bahasa, artinya ialah sesuatu yang ditemukan atau didapat. Sedangkan menurut Syekh Imam Ibrahim al-Bajuri, al-luqatah ialah nama untuk sesuatu yang ditemukan. Dengan kata lain, luqatah ialah harta yang hilang dari tangan pemiliknya yang kemudian ditemukan oleh orang lain. Landasan hukum barang temuan. 1. Al-Quran. 2. As-Sunnah. Hukum luqatah. 1. Wajib. Apabila dalam dugaan kita barang yang kita temukan tidak mengambilnya, maka barang tersebut akan jatuh kepada orang yang salah. 2. Sunnah. Apabila orang yang mengambil barang tersebut percaya kepada dirinya bahwa dirinya sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan barang tersebut sebagai mestinya. 3. Haram. Apabila orang yang mengambilnya tidak percaya terhadap dirinya dan dirinya juga menyadari bahwa dirinya mempunyai ketamakan terhadap harta. Syarat dan rukun luqatah. Adapun rukun luqatah meliputi 1. Orang yang mengambil harus adil. 2. Barang yang didapat ada 4 macam. Yang pertama, barang yang dapat disimpan lama. Yang kedua, barang yang tidak tahan lama untuk disimpan. Ketiga, barang yang dapat ditahan lama dengan usaha. Keempat, barang yang berhajat pada nafkah, yaitu binatang atau manusia, anak kecil umpamanya. Sesudah barang diambil, ia harus melakukan salah satu dari 3 cara. Pertama, disembelih lalu dimakan dengan syarat ia sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan yang punya. Kedua, dengan sukarela memberi makan pada hewan tersebut. Ketiga, menjualnya, kemudian menyimpan harganya. Jika ternyata si pemilik datang kepadanya, maka si penemu harus memberikan sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan hewan tersebut. Macam-macam benda yang diperoleh. 1. Benda tahan lama. 2. Benda-benda yang tidak tahan lama. 3. Benda-benda yang memerlukan perawatan. 4. Benda-benda yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang. Mengenalkan benda temuan. Wajib bagi orang yang menemukan sesuatu dan mengambilnya untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik terbentuk tempatnya atau ikatannya. Demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya, baik ditimbang, ditakar maupun diukur. Penemuan dan pengambilan barang yang ditemukan berkewajiban pula memelihara benda-benda temuannya, sebagaimana memelihara bendanya sendiri. Benda-benda yang ditemukan tersebut sebagai wadiah. Ia tidak berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan kecuali bila disengaja. Unta yang lepas. Unta yang tersesat dan lepas, yang dengan kekuatannya ia dapat menjaga kelangsungan hidupnya, atau binatang apapun yang dapat berjalan, berlari atau terbang, maka tidak boleh dipungut, karena dengan tabiat yang dijadikan Allah pada dirinya dapat menjaga dirinya dan kelangsungan hidupnya. Al-ja'alah. Ja'alah secara etimologi yaitu memberikan upah atau ja'al kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya. Misalnya orang mengembalikan hewan yang tersesat, mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Secara syariah, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebuah akad untuk mendapatkan materi atau upah yang diduga kuat dapat diperoleh. Istilah ji'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha, yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, atau mengobati orang-orang yang sakit, atau menggali sumur sampai memancarkan air,
atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Syarat dan rukun ji'alah. 1. Lafadz. Hendaklah dipergunakan lafadz yang jelas dan mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan juga tidak ditentukan waktunya. 2. Orang yang menjanjikan upahnya. Yang menjanjikan upah itu boleh juga orang yang lain yang mendapat persetujuan dari orang yang kehilangan. 3. Pekerjaan, yaitu mencari barang yang hilang. 4. Upah. Disyaratkan keadaan upah dengan benda atau barang yang tertentu. Selanjutnya, pemberian atau hibah. Pengertian hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab, habata. Kata ini merupakan masdar dari kata wabata, yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Yang selanjutnya, dasar-dasar hukum hibah. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah. Rukun dan syarat hibah. Rukun hibah ada 3 macam. Yang pertama, akid, wahid dan mauhud lahu, yaitu penghibahan dan penerima hibah. Yang selanjutnya mauhud, yaitu barang yang dihibahkan. Yang ketiga, siqat, yaitu ijab dan qabul. Yang selanjutnya, mencabut hibah. Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik atau mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri. Ada beberapa hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu apabila penerima hibah memberi imbalan harta atau uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta. Hibah tidak dapat dicabut menurut ulama Hanafiyah apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan. Harta yang dihibahkan itu telah dipindah tangankan penerima hibah melalui cara apapun. Wafatnya salah satu pihak yang berakat hibah. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya. Selanjutnya, macam-macam hibah. Hibah terbagi menjadi 4 macam, yaitu hibah bersyarat, hibah umrah atau hibah manfaat, hibah rukbah, pemberian dalam khitbah. Yang selanjutnya adalah hikmah hibah. Ketahuilah wahai orang yang berakal, yang mukmin dan muslim, bahwa hikmah disyariatkan hibah atau pemberian sangat besar. Karena hibah itu biasa menghilangkan rasa iri dengki dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hikmah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan, terus ditempuh untuk mencakupi kebutuhannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.